Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada dosen kami, Bapak Latif Hakim, selaku dosen perbankan syariah. Yang terhormat juga pada seluruh teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin membahas hasil diskusi kami mengenai profil perusahaan perbankan syariah, yaitu Bank BNI Syariah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ari Graha. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Ainuddin. Baiklah, ini ada profil perusahaan Bank BNI Syariah. Sebagai organisasi yang adaptif dan dinamis, BNI Syariah terus melakukan perbaikan di segala aspek, termasuk dengan melakukan penyempurnaan organisasi dan melahirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Next. Selanjutnya ada visi dan misi Bank BNI Syariah. Visinya yaitu menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Dan misinya adalah yang pertama memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Yang kedua, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. Yang ketiga, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. Dan yang keempat, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. Yang terakhir adalah menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. Next. Selanjutnya ada produk dan jasa Bank BNI Syariah. BNI Syariah memiliki beragam produk dan jasa dan membidik segmen pasar yang sangat luas, mulai dari perorangan, UMKM, hingga korporasi besar. Next. Nah, selanjutnya ada produk dari Bank BNI Syariah, yang terdiri dari produk simpanan, produk pembiayaan konsumen, dan produk pembiayaan komersial. Produk simpanan seperti tabungan BNI IB Hasanah, tabungan BNI IB Hasanah mahasiswa, tabungan BNI IB Hasanah untuk pegawai atau anggota, dan lain-lain. Untuk produk pembiayaan konsumen, ada pembiayaan BNI Gria IB Hasanah, pembiayaan BNI Gria Musyarakah Mutanakisah IB Hasanah, pembiayaan BNI Oto IB Hasanah, dan lain-lain. Untuk produk pembiayaan komersial terdiri dari pembiayaan BNI Wirausaha IB Hasanah, pembiayaan BNI Tunas Usaha IB Hasanah, pembiayaan BNI Linkage Program IB Hasanah, dan lain-lainnya. Next. Untuk jasanya, BNI Syariah itu terdiri dari jasa bisnis, jasa keuangan, jasa e-banking, jasa kelembagaan, dan jasa keuangan. Jasa bisnis yang terdiri dari garansi bank, clearing, surat keterangan bank dukungan keuangan, surat kredit berdokumen dalam negeri, dan surat keterangan bank. Untuk jasa keuangannya ada penerimaan setoran, transaksi online, transfer dan lalu lintas giro, payment center, dan MPN G2 melalui TAM dan teller. Yang selanjutnya ada jasa e-banking terdiri dari ATM BNI atau BNI Syariah, to mobile banking, phone banking, internet banking, dan SMS banking. Terus ada jasa kelembagaan yang terdiri dari pembayaran biaya pendidikan atau SPP online, cash management BNIS, dan payroll gaji. Untuk jasa keuangannya terdiri dari letter of credit, impor, atau suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembukaan letter of credit impor. Yang kedua ada letter of credit export. Yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Muhammad Rifki. Ya, terima kasih pada saudara Ali. Selanjutnya sistem akad.
Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang nampak maupun tidak nampak. Kamus Al-Maurid menerjemahkan al-aqd sebagai kontrak and agreement atau kontrak dan perjanjian. Next. Nikah. Ya. Sekian. Kali dari copot. Ini malen akad. Selanjutnya akad tabungan. BNI IB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah. Akad mudharabah itu rekening simpanan yang hampir mirip dengan deposito di bank konvensional. Sedangkan akad wadiah hampir sama dengan jenis tabungan biasa di bank konvensional. Sesuai dengan karakteristiknya, berikut pengertian akad mudharabah, yaitu pertama, merupakan perjanjian kerjasama antara sohibul mal atau penyedia dana, penabung, atau nasabah dengan mudarib atau pihak bank atau pengelola. Yang kedua, dalam bekerjasama ini pihak penabung atau nasabah menyediakan uang 100% dan pihak bank akan bertindak sebagai pengelola uang tersebut. Yang ketiga, apabila usaha yang dilakukan dari hasil kerjasama antara bank dan nasabah memberikan hasil, maka akan dibagi berdasarkan kontrak bagi hasil yang biasanya dihitung dari persentase, ini juga disebut nisbah. Yang keempat, apabila yang dijalankan ternyata bangkrut dan disebabkan oleh kelalaian pengelola atau pihak bank, maka pihak banklah yang harus bertanggung jawab untuk kerugiannya. Nasabah akan tetapi mendapatkan uangnya kembali secara utuh. Tetapi jika kerugiannya disebabkan bukan karena kesalahan pengelola, maka ditanggung oleh pemilik modal atau nasabah. Dalam perbankan syariah, yang dimaksud dari akad wadiah adalah titipan murni dari nasabah yang ke pihak bank. Jadi seorang nasabah yang membuka tabungan dengan akad wadiah, maka nasabah tersebut menitipkan atau menyimpan uangnya ke bank dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Next. Deposito BNI Syariah. Deposito BNI Syariah adalah salah satu produk investasi berjangka yang mengelola dananya berdasarkan prinsip syariah. Produk yang diberi nama BNI Syariah Deposito IB Hasanah reguler ini ditujukan untuk nasabah perorangan, juga perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Deposito IB Hasanah adalah investasi berjangka yang dimiliki BNI Syariah yang mengelolaannya berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan akad mudharabah. Produk deposito BNI Syariah ini memiliki tenor seperti bank syariah umumnya, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Next. Manfaat deposito BNI Syariah, yang pertama bisa digunakan atas nama perorangan maupun perusahaan. Yang kedua, bagi hasil yang didapat bisa ditransfer rekening tabungan, giro, atau menambah pokok investasi atau kapitalisasi. Yang ketiga, adanya fitur automatic rollover atau ARO atau perpanjangan otomatis bila jatuh tempo selesai. Yang keempat, bisa dijadikan jaminan kredit atau pembiayaan. Dan yang kelima, besar nisbah deposito BNI Syariah kompetitif. Kelemahan deposito BNI Syariah, yang pertama, sistem bagi hasil dikelola secara syariah atau bebas riba. Yang kedua, persentase nisbah tinggi dan transparan. Yang ketiga, rekening deposito bisa dimiliki tanpa harus punya rekening tabungan reguler. Yang keempat, jumlah setoran minimal terjangkau sebesar 1 juta dan untuk mata uang asing sebesar 1 US dollar. Yang kelima, bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Dan yang keenam, bebas biaya peneliti untuk pencairan sebelum jatuh tempo. Pajak deposito BNI Syariah, yang pertama sebagai produk perbankan yang memberi keuntungan, pemerintah mengenakan pajak penghasilan pada deposito. Jadi yang dikenakan PPh itu hanya bunganya saja, bukan nilai produk. Dan yang kedua, PPh untuk bagi hasil deposito BNI Syariah dikenakan sebesar 20%. Untuk nilai simpanan di atas atau sama dengan 7,5 juta. Sedangkan di bawah nilai tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan. Kelemahan BNI
kelemahan deposito BNI Syariah yang pertama dibanding instrumen investasi lain seperti reksadana syariah, imbal hasil yang diberikan deposito BNI Syariah lebih rendah. Yang kedua, tergerus inflasi karena tergantung pada pendapatan bank yang diterima dari bagi hasil. Yang ketiga, saat laba bank turun maka yang merugi hanya pihak nasabah saja. Next. Giro BNI Syariah. Rekening Giro BNI Syariah adalah produk simpanan dari BNI untuk memudahkan transaksi, bisnis, dan fleksibilitas. Giro BNI tersedia untuk nasabah perorangan atau non-perorangan. Nasabah yang memilih BNI Giro perorangan akan mendapatkan fasilitas berupa BNI Debit Card atau Silver, Gold, Platinum, Automatic Transfer System atau Swipe Account Online, dan e-channel. Sementara nasabah BNI Giro non perorangan akan mendapatkan fasilitas berupa BNI Cash Card, Automatic Transfer System atau Account Swipe non perorangan, Internet Banking atau BNI Direct, transaksi pendebatan otomatis atau auto debit, dan BNI Virtual Account untuk transaksi debit ataupun kredit. Dan itu ada beberapa keuntungan lain bagi pemilik rekening Giro BNI, yaitu satu, nasabah akan mendapatkan detail mutasi rekening koran per bulan. Yang kedua, nasabah bisa menempatkan dana dalam pilihan mata uang yaitu IDR, USD, SGD, Euro, GBR, dan HKD. Tiga, menawarkan sistem hitung bunga harian yang progresif dan kompetitif. Jadi semakin besar saldo rekening Giro, semakin tinggi jasa Giro yang kamu dapatkan. Yang keempat, risiko pencurian dijamin hingga 100%. Dengan memiliki asuransi rumah, beli polis asuransi di Livopal bisa hemat hingga 25% atau Sumeri. Bunga setoran awal dan biaya rekening Giro BNI perorangan. Tiap-tiap produk simpanan di BNI rekening dikenakan bunga yang berbeda-beda. Di bawah ini besaran bunga Giro BNI yang berlaku. Saldo 0 sampai 10 juta, bunga Giro BNI Syariah 0%. 10 sampai 100 juta, bunga rekeningnya 0,50%. 100 sampai 500 juta, bunga Giro BNI 1,25%. 500 juta sampai ke atas, bunga Giro BNI 2%. Manfaat Giro BNI Syariah. Yang pertama, manfaat Giro BNI Syariah. Yang pertama, Giro bisa dibuka atas nama perorangan atau perusahaan. Yang kedua, sudah bersedia dalam pilihan mata uang, diantaranya yaitu rupiah atau US dollar. Yang ketiga, bila jadikan untuk agunan pembiayaan. Fasilitas Giro BNI Syariah. Yang pertama, menerima buku cek atau bilet Giro khusus mata uang rupiah. Yang kedua, hasanah debit silver untuk kartu ATM atau bagi nasabah Giro perorangan. Yang ketiga, terdapat sebuah layanan mobile banking, internet banking, SMS banking, serta phone banking atau transaksi non-finansial. Yang keempat, intercity clearing atau memudahkan penarikan cek atau clear Giro dan bank-bank untuk keseluruhan Indonesia. Yang kelima, memiliki laporan rekening koran dikirimkan setiap bulan. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ainuddin. Saudara Ainuddin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rifki atas penjelasannya. Lalu kita beralih ke sistem KPR Syariah. KPR Syariah adalah produk perbankan untuk pembiayaan kepemilikan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah. KPR Syariah dan KPR konvensional memiliki beberapa perbedaan, mulai dari skema pinjaman hingga besar cicilan setiap bulannya. Keduanya juga memiliki perbedaan dalam sistem kredit. Nah, kita di sini akan ngebahas tentang sistem KPR yang ada di BNI Syariah.
BNI Syariah menyediakan layanan untuk kredit kepemilikan rumah dengan syariat syariah. Tidak hanya itu, BNI Syariah juga menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan KPR BNI Syariah, nasabah dapat mewujudkan untuk memiliki rumah baru maupun jenis hunian lainnya secara kredit, namun dengan syariat Islam atau syariah. Memiliki rumah dengan cara kredit atau mencicil yang ditentukan oleh jangka waktu saat pengajuan KPR. Nah, nama KPR dari sistem dari BNI Syariah namanya adalah BNI Geria IB Hasanah. Diberi nama BNI Geria IB Hasanah, produk layanan KPR ini menggunakan akad berbasis jual beli syariah yang jelas dari awal menggunakan akad murabahah. Produk KPR BNI Syariah ini tidak hanya disediakan untuk pembelian rumah saja, namun juga bisa beli di tanah, bisa beli properti ruko, rukan, dan apartemen, dan lain-lainnya. Nah, keuntungan dari memakai KPR BNI Syariah fiturnya adalah yang pertama, jangka waktu pembayaran cukup panjang, yaitu sampai dengan 20 tahun. Yang kedua, maksimal pembiayaan yang disediakan oleh KPR BNI Syariah adalah 25 miliar rupiah. Namun dengan catatan, besaran pembiayaan akan tetap disesuaikan dengan penghasilan calon nasabah. Yang ketiga, harga jual tidak akan berubah hingga pembayaran terakhir. Hal ini semakin menguatkan bahwa tidak adanya riba dalam pembiayaan KPR ini. Yang keempat, uang muka atau pembayaran pertama yang diberikan nasabah untuk bank cukup ringan. Selanjutnya adalah simulasi dan contoh perhitungan dari pembayaran KPR BNI Syariah. Ini kita mengambil dari asumsi saja, contoh kecil saja dari perhitungannya. Sebagai contoh, calon nasabah mengambil rumah atau properti lainnya seharga 500 juta dengan tenor selama 20 tahun. Adapun simulasi uang, muka, dan angsuran KPR-nya menjadi yang pertama, jika nasabah membeli rumah dengan harga 500 juta, maka ia harus membayar uang mukanya sebesar 20% atau sekitar 100 juta. Kemudian untuk angsuran per bulannya itu sekitar 5.043.000 sekian. Dan minimal penghasilannya itu yang harus dimiliki oleh nasabah tersebut, minimal gajinya per bulan itu sebesar 12 juta. Itu adalah contoh atau perhitungan simpelnya dari KPR BNI Syariah. Ini adalah tabel dari angsuran KPR BNI Syariah saat ini dengan tenor selama ada 6 tahun, 10 tahun, 13 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Dengan nominal dimulai dari 100 juta hingga 1 miliar. Lalu apa sih keunggulan dari KPR BNI Syariah dan dibandingkan dengan KPR konvensional? Nah, BNI Geria IB Hasanah juga memiliki keunggulan dalam pengadaannya sebagai salah satu fasilitas pembiayaan untuk membeli, membangun, renovasi rumah, termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen, dan sejenisnya. Nah, berikut ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh BNI Geria IB Hasanah. Yang pertama, dalam pengadaannya, mengandalkan proses yang lebih cepat dengan persyaratan mudah sesuai prinsip syariah. Yang kedua, memiliki maksimum pembiayaan hingga 25 miliar. Untuk jangka waktu pembiayaannya ini mencapai 15 tahun, kecuali untuk kafling itu sekitar 10 tahun. Yang keempat, mengantongi jangka waktu sampai dengan 20 tahun untuk nasabah yang memiliki fixed income. Yang kelima, uang muka sangat ringan yang dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan. Keuntungan lainnya sehingga memiliki harga jual tetap alias tidak berubah sampai cicilannya lunas. Yang terakhir, pembayaran angsuran dilakukan dengan debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI Syariah maupun BNI konvensional. Selanjutnya akan kita bahas mengenai analisis keuntungan dan kerugian dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Ivan Rizky. Jadi dipersilakan. Sebelumnya diucapkan terima kasih pada Saudara Ainudin. Baik, setelah membahas produk mengenai BNI Syariah, lalu KPR Syariah, saat ini saya akan bahas mengenai laporan keuangan BNI Syariah di tahun 2018 sampai dengan 2019. Terlihat bahwa aset BNI Syariah di 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhannya sebesar 21,8%. Begitu juga diikuti dengan pembiayaan, DPK, ekuitas, dan laba. Lalu untuk penjelasannya dan analisisnya, untuk lebih lanjutnya, next ke slide berikutnya. Baik, di sini adalah analisisnya. Dari segi profitabilitas, BNI Syariah pada tahun 2019 berhasil membukukan laba bersih sebesar 603 miliar atau tumbuh 44,96%. Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 416 miliar. Sedangkan untuk ROA
meningkat dari 1,4% di 2018 menjadi 1,8% di 2019. Kemudian, untuk ROE juga mengalami peningkatan dari 10,5% di 2018 menjadi 13,5% di 2019. Pertumbuhan laba, rasio ROA, dan ROE BNI Syariah di 2019 tersebut merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Selanjutnya, BNI Syariah mencatat jumlah aset tahun 2019 sebesar 49.980 miliar atau meningkat 21,8% angkanya dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 41.049 miliar. Sedangkan total pembiayaan yang disalurkan BNI Syariah tahun 2019 mencapai 32.580 miliar atau tumbuh angkanya sebesar 15,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 28.299 miliar. Pertumbuhan pembiayaan tersebut juga diiringi dengan peningkatan komposisi atau pembiayaan produktif dari 61,6% tahun 2018 menjadi 63,6% pada tahun 2019. Sementara, untuk jumlah DPK tahun 2019 mencapai 43.772 miliar, meningkat 23,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 35.497 miliar. Pertumbuhan DPK ini didukung oleh peningkatan kasa atau dari 55,8% di tahun 2018 menjadi 63,1%. Dan pertambahan number of account atau NOA dari 3 juta di tahun 2014 menjadi 3,4 juta di tahun 2019. Pertumbuhan aset pembiayaan dan DPK tersebut secara umum juga lebih tinggi dibandingkan PERS dan industri. Next. Baik, untuk analisis berikutnya adalah dari segi efisiensi. Rasio BOPO menurun dari 85,4% di 2018 menjadi 81,3% di tahun 2019. Sedangkan dari segi produktivitas laba per pegawai meningkat 84 juta menjadi 105 juta dan aset per pegawai meningkat dari 8.306 juta menjadi 8.733 juta. Pada aspek kualitas aset BNI Syariah terjadi peningkatan pada NPF dari 2,9% di 2018 menjadi 3,3% di 2019. Dikarenakan adanya beberapa debitur yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang kurang mendukung pada saat itu. Namun demikian, rasio VAR membaik dari 13,8% di 2018 menjadi 12,8% di tahun 2019. Dan rasio coverage dapat dijaga stabil di level 98%. Hal-hal yang mempengaruhi kinerja tersebut diantaranya adalah melalui penekanan pada cost of fund dari 2,70% pada tahun 2018 menjadi 2,58% di tahun 2019. Dari segi pendapatan, bagi hasil naik 13,1% dan beban bagi hasil turun sekitar 1,7%, sehingga net profit margin pun mengalami pertumbuhan sebesar 18,9%. Disusul dengan fee-based income melalui recurring fee yang meningkat sebesar 23,2% dan non-recurring fee sebesar 40,3%, sehingga total meningkat sebesar 28,4%. Dengan angka yang yield meningkat, cost yang ditekan, fee-based income yang juga meningkat, serta resiko dan beban yang dapat dikendalikan, secara keseluruhan pertumbuhan laba BNI Syariah meningkat hingga 45,0% jika dibandingkan dengan industri, baik perbankan, konvensional, maupun perbankan syariah. Next. Untuk berikutnya, laporan keuangan di tahun 2020 akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Wildan. Pada Saudara Wildan, dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudara Ivan. Selanjutnya ada laporan keuangan BNI Syariah tahun 2020. Next. PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik dalam jumlah 387,1 miliar selama kuartal 3 tahun 2020. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, perolehan laba tersebut ditopang oleh pendapatan setelah distribusi bagi hasil sejumlah 2,28 triliun. Perseroan juga membukukan beban operasional senilai 1,70 triliun selama kuartal 3. Sebagai informasi, pada kuartal 3 tahun 2019, laba bersih yang dibukukan anak usaha PT BNI tersebut senilai 461,96 miliar. Secara total, pembiayaan yang disalurkan perseroan senilai 32,28 triliun naik 1,49% secara tahunan dari 31,81
total aset BNI Syariah selama 2020 senilai 52,39 triliun atau naik 6,12%. Dana simpanan wadiah berupa giro tabungan naik masing-masing sebesar 16,59% dan 21,33%. Nilai giro adalah 3,37 triliun dan tabungan sejumlah 10,98 triliun. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing finances yang disingkat dengan NPV BNI Syariah pada kuartal 3 tahun 2020 adalah sebesar 3,44% gross dan 1,63% net. Return on asset ROA dan return on equity ROE masing-masing sebesar 1,37% dan 10,33%. Next. Ya, demikian pembahasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.